Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adzhabana al-hasan inna rabbana lahu syakur. Syada la ilaha illallah wa syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Kepala UPD SDM Satu Paudan Kepulauan Selayar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru bersama staf tata usaha. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini kita bisa berada dalam suasana sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Ini sebuah tentu tidak terlepas dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan limpahan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Atas segala limpahan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita syukuri dengan sepenuh hati, dengan doa syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya salam dan salawat tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kepada keluarga, kepada para sahabat, kepada semua penerus perjuangan Rasulullah SAW, termasuk kita semua yang mengajar di sekolah dalam menerapkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai budaya positif, sebagaimana ini adalah materi yang kami peroleh pada saat mengikuti pendidikan guru bergerak. Sejauh yang saya pahami mengenai budaya positif, yaitu suatu kebiasaan baik yang kita lakukan di sekolah yang sumbernya dari dalam diri kita. Sebagai contoh, misalnya kita datang ke sekolah tepat waktu, bukan karena adanya aturan, bukan karena takut kepada kepala sekolah, akan tetapi memang kita ingin menerapkan kedisiplinan di sekolah, yang mana itu atas kesadaran diri kita, bukan karena faktor eksternal. Jadi itu yang saya pahami mengenai budaya positif. Selanjutnya ada 6 materi terkait budaya positif. Yang pertama, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol guru, yang mana ada 5 posisi kontrol guru. Yang keenam, segitiga restitusi. Jadi itu yang akan saya coba eksplikasikan pada kesempatan kali ini mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal yang dimaksud di sini adalah profil pelajar Pancasila, yang mana ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dari 6 dimensi itu masing-masing ada elemen, dan setiap elemen ada sub-elemen, dan itu bergantung pada fasenya. Ya, kalau kita di D, yaitu fase D. Sebagai contoh, dimensi beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Di sini ada 5 elemen, yaitu akhlak beragama, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, ya, akhlak kepada sesama. Jadi ada 5 akhlak terkait dimensi yang pertama.
misalnya kita mau menerapkan akhlak beragama, ya kita bisa melakukan aktivitas-aktivitas dari segi religius sebagaimana alhamdulillah telah dilaksanakan di sekolah kita ini. Tepatnya pada hari Jumat kita sholat duha, setelah itu ada semacam nasihat, setelah ada nasihat atau tutup kita mengajar anak-anak kita membaca ayat suci Al-Quran. Itu salah satu contoh nilai kebajikan universal pada profil belajar Pancasila, dimensi beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, elemen akhlak beragama. Insya Allah itu kita bisa jalani dengan berliterasi dan berselancar di internet. Selanjutnya mengenai disiplin positif, yaitu telah saya eksplikasikan di bagian pengantar. Sebagai contoh lain, selain berdasarkan tepat waktu, misalnya mengenai kebersihan kelas. Nah, ketika kita bersihkan kelas atau lingkungan sekolah, karena faktor takut dimarahi kepala sekolah misalnya, kalau sekolah kotor, berarti kita belum menerapkan disiplin positif, karena motivasinya itu masih dari luar. Tetapi ketika motivasinya dari dalam diri kita, bukan karena tekanan atau hal lain yang dari luar, maka kita sudah menerapkan disiplin positif. Selanjutnya yang kedua mengenai teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Mengenai motivasi, kita sebagai seorang guru yang sebaiknya mengikuti apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu Inna Sosukroda Menati Mengkasa Tuturi Adanya. Kita mesti senantiasa memberikan keteladanan kepada siswa kita. Kita mesti menginspirasi siswa kita, dan kita mesti senantiasa memotivasi peserta didik kita untuk kemudian senang belajar. Ya, jadi kita sebagai guru harus berusaha memotivasi bagaimana supaya mereka semangat belajar dan sudahnya itu dari dalam diri mereka. Kemudian mengenai hukuman, sejauh ini kami memahami bahwa seorang guru tidak boleh menghukum siswa, tidak boleh kita hukum siswa. Bahkan ketika kita memberi penghargaan kepada siswa, sebaiknya penghargaan itu bukan penghargaan yang menghukum, karena ada penghargaan ternyata penghargaan itu cuma menghukum siswa. Misalnya kita beri hadiah, kalau siswa itu mencapai sesuatu, misalnya kita bertugas, kita kasih ini hadiah, maka bisa saja itu menghukum siswa. Maksudnya siswa itu akan belajar kalau ada hadiah. Jadi motivasinya dari luar, bukan dari dalam dirinya. Boleh kita melakukan seperti itu jika tujuan kita jangka pendek, tetapi kalau tujuan kita jangka panjang, maka sebaiknya kita berikan penghargaan, bukan yang menghukum, tetapi cukuplah kita beri apresiasi kepada peserta didik, misalnya jempol, tetapi jangan sering kita iming-imingi siswa dengan hadiah. Kemudian mengenai restitusi, ini terkait ketika misalnya ada kasus di sekolah yang kita mau tangani. Nah, ketika ada kasus, kita menggunakan segitiga restitusi, itu di poin ke-6. Kita panggil siswa, kemudian kita usahakan bagaimana supaya siswa itu tidak merasa bersalah. Kita nasihati, istilahnya kita stabilkan identitas siswa. Nah, setelah itu kita coba berdiskusi dengan siswa, kita tanyakan kira-kira apa solusinya, atau kita tanyakan kenapa kamu berbuat seperti itu, apakah yang kamu lakukan itu benar, kalau misalnya salah apa yang perlu diperbaiki.
Jadi ada langkah-langkahnya, kita stabilkan identitas, kita validasi yang salah, setelah itu kita buat keyakinan. Ya, jadi itu. Selanjutnya materi yang ketiga itu keyakinan kelas. Nah, sebagai seorang guru, saya juga baru memahami dan belum begitu menerapkan di kelas, sekalipun sudah pernah menyusun keyakinan kelas. Nah, jadi ketika mengajar di awal pembelajaran seharusnya kita membuat kesepakatan dengan siswa. Kira-kira apa yang kita sepakati bersama, yang kita yakini mampu untuk kita lakukan di kelas selama pembelajaran. Jadi bisa saja berbeda setiap hafal. Ya misalnya tidak boleh menyontek ketika ulangan harian misalnya. Jadi kalau kita berdiskusi dengan siswa, salah mereka bisa melahirkan banyak ide-ide terkait penyusunan kesepakatan kelas yang kemudian kalau kita sudah yakini mampu kita terapkan, maka itu bisa menjadi keyakinan kelas, sehingga ketika siswa bersalah kita bisa panggil, kita tanyakan apa keyakinan yang pernah disusun sebelumnya, apakah melanggar, bagaimana cara mengatasi masalah ini. Ya, jadi setiap mengajar kita setelah ada kesepakatan kelas selalu menyampaikan itu di awal. Selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi kita sebagai seorang guru diminta untuk membuat bagaimana siswa itu supaya dunianya berkualitas, bermanfaat. Siswa kita bisa menjadi manusia dan bisa bermanfaat, bisa berkontribusi di keluarga, di sekolah atau dalam lingkup bangsa dan negara. Ya, di samping itu yang paling utama hubungannya secara vertikal dengan Allah SWT terjalin dengan baik, dengan sesama juga demikian. Kemudian mengenai kebutuhan dasar manusia, ini juga saya baru coba memahami secara mendalam bahwasanya ternyata ada kebutuhan dasar manusia yang juga itu kebutuhan dasar siswa, yaitu ingin bertahan hidup, ya, ingin bertahan hidup, kemudian ingin kasih sayang. Jadi siswa pada saya ingin disayangi, ingin diterima bagaimanapun keadaannya, ingin senang di kelas, kemudian ingin berkuasa. Ya, jadi untuk aplikasinya, untuk pemasaran kita bisa beri kesempatan kepada siswa untuk menjadi ketua kelas atau menjadi ketua OSIS, ketua pramuka atau ketua organisasi di sekolah. Ya, jadi seperti itu mengenai kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika misalnya ada siswa yang acuh-acuh ketika kita mengajar, nah kita bisa menganalisa kira-kira kebutuhan dasarnya apa. Kenapa sampai acuh-acuh ketika saya mengajar? Apakah dia butuh kesenangan di kelas? Apakah dia butuh kita ada game ketika kita mengajar, game education? Ataukah ya mungkin kita butuh belajar secara mandiri sehingga pembelajaran kita inovatif dan kreatif? Ya, jadi kita telusuri apa kebutuhan dasar siswa. Selanjutnya mengenai posisi kontrol guru. Jadi sebagai seorang guru ada yang suka posisi kontrolnya sebagai penghukum, sedikit-sedikit menghukum siswa, asal salah dihukum siswa. Ya, ada yang suka sekali, bahkan sampai memukul siswa. Ya, jadi pada dasarnya itu adalah sesuatu yang kalau fasilitator instruktur belajar praktik katakan itu sudah bukan zamannya lagi kita berbuat seperti itu, menghukum siswa. Kemudian ada juga guru yang suka menjadi pembuat siswa merasa bersalah. Nah, jadi ada yang suka membuat siswanya merasa bersalah. Nah, jadi secara teori ini tidak boleh kita lakukan sebagai penghukum atau sebagai pembuat merasa bersalah.
minimal kita sebagai seorang guru, sebagai teman dengan siswa kita, tetapi tidak boleh juga sampai kita, ya maksudnya pada situasi tertentu ya kita jadi teman bagi siswa kita. Ya, tetapi pada situasi yang mungkin pada situasi tertentu juga kita sebaiknya sebagai posisi pemantau, atau yang bagus itu katanya sebagai manajer. Ya, sebagai manajer tidak usah kita perintah siswa, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita tanyakan kepada siswa, ya siswa bisa introspeksi diri dan bisa berbuat lebih baik lagi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang dalam segitiga distribusi, ya intinya kita validasi, menstabilkan dulu suasana. Bagaimana agar misalnya ada kasus ya tidak ada siswa yang merasa dimarahi atau dihukum, kita stabilkan dulu identitas, kita buat bagaimana supaya siswa kita tidak merasa gagal. Setelah itu kita validasi bagian mana yang salah atau perlu diperbaiki, dan setelah itu kita membuat keyakinan, kita tanyakan kepada siswa apa yang kira-kira menjadi solusi dari masalah yang dialami oleh siswa. Saya kira itu sebagai pengantar, ya, dan untuk selanjutnya kita berdiskusi, ya, entah memberi saran, entah bertanya, atau memberi penguatan atas apa yang saya sampaikan. Saya kira seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Ibu Guru, mungkin ada yang mau bertanya, mau menambahkan sebagai penguatan dari apa yang saya sampaikan, saya persilahkan. Ya, boleh sedikit Pak. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sekian banyak ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari sekian banyak materi tadi yang sempat dipaparkan oleh Pak Asrul, mungkin ada sedikit yang saya tangkap dan ada sedikit pertanyaan tentang guru tidak boleh menjadi seorang yang menghukum, dan guru juga tidak boleh menjadi seorang yang membuat siswa merasa bersalah. Ini menjadi sedikit tanda tanya di kepala saya, karena maksudnya bagaimana ketika siswa melakukan sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan mungkin aturan atau norma dan lain sebagainya, sementara kita tidak bisa membuat siswa merasa bersalah akan perlakuan tersebut. Nah, ini menjadi tanda tanya bagi saya. Jadi mungkin bisa dijelaskan bagaimana penyelesaiannya ketika terjadi hal yang seperti itu. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada Pak Asrul. Yes, terima kasih. Jadi ada pertanyaan dari Pak Sawir mengenai seorang guru tidak boleh menghukum siswa atau membuat siswa merasa bersalah. Ya, apakah itu sesuatu yang boleh kita lakukan atau tidak? Apalagi karena ada aturan yang sudah kita susun. Kalau misalnya dilanggar, ya jelas-jelas melanggar, apakah tidak boleh kita hukum siswa? Apakah kita tidak boleh membuat siswa merasa bersalah? Ya, jadi di struktur sejauh yang saya lihat, yang mungkin perlu juga kita diskusikan, yang katanya kita tidak boleh menghukum siswa karena siswa bisa jadi dekat kepada kita, atau mungkin bisa jadi ketika kita hukum siswa dia juga marah kepada kita, tetapi tidak dimunculkan. Nah, mungkin kita juga tidak bisa membaca ekspresi wajahnya bahwasanya dia marah juga ketika kita hukum, tetapi kita cukup membuat siswa kita bisa introspeksi diri, ya, sehingga setelah mengintrospeksi dirinya
dia mau berbuat atas inisiatif sendiri, bukan karena kita hukum, bukan karena kita membuat siswa merasa sangat bersalah, merasa ialah siswa yang paling bodoh ya di sekolah, karena pada dasarnya seperti yang disampaikan oleh Pak Lukman, karena kebetulan di materi ini, di CGP ini dia juga instruktur, dia juga pengawas dan koordinator pengawas lain datang ke sekolah kita ini. Jadi sebagaimana yang disampaikan, tidak boleh kita menghukum siswa atau membuat siswa merasa bersalah ya, karena setiap manusia pada dasarnya punya kelebihan, punya kekurangan ya. Katanya ikan kalau kita ajari panjat pohon, dia akan merasa paling bodoh. Monyet kalau kita minta panjat pohon, dia akan merasa paling pintar ya. Kita mengajar sesuai dengan bakat dan minat siswa, sesuai dengan zamannya. Seperti zaman sekarang itu ada TIK yang kita integrasikan maklum dengan TIK pada saat pembelajaran di kelas. Jadi kita cukup membuat siswa kita introspeksi diri dengan menggunakan 3 institusi. Kita validasi, kita stabilkan dulu identitas. Misalnya siswa bolos, kita panggil siswa, kenapa kamu bolos? Pasti ada alasan sehingga kamu bolos. Nah, setelah kita dengar, kita coba tanya apakah bolos itu melanggar peraturan atau tidak. Ya Pak, misalnya dia akan jawab bahwa itu tidak apa melanggar peraturan. Ya, apa yang dilakukan itu kurang tepat, itu sudah masuk validasi hal yang salah. Nah setelah itu kita coba tanya lagi, kira-kira bagaimana solusinya supaya kamu tidak bolos ya, seperti saya pernah tanya siswa, alasannya bolos karena banyak tugas dan belum selesai sehingga takut kepada guru ya, jadi sangat takut katanya ya, sampai masuk 5 hari sehingga jadi memilih bolos. Nah saya tanya solusinya, maka solusinya ya akan rajin belajar, ya akan kerjakan tugasnya, dan setelah itu akan berusaha untuk bertahan di sekolah, maksudnya tidak bolos ya. Jadi intinya kita cukup membuat siswa introspeksi diri ya, barangkali seperti itu ya. Jadi mungkin ada pertanyaan atau tambahan lagi sebagai penguatan ya, jadi saya persilakan lagi kepada Bapak Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari penyampaian materi dan diskusi sedikit, ada juga yang mau saya tambahkan barangkali. Sebenarnya untuk anak-anak, kalau ini berbicara dengan pengalaman, kan katanya jangan anak-anak biarkan dia bekerja tanpa harus disuruh, atau jangan ada hukuman. Kalau saya sendiri, dia kan ini kan masih tahap anak-anak itu kan ada fasenya ya, oke lah untuk remaja SMA ke atas boleh dia kita selalu suruh dia, karena kan memang sikapnya sudah dewasa sedikit. Cuma untuk anak-anak kita kalau masih SMP, kalau saya masih berpikir untuk tetap selalu diingatkan, tetap selalu disuruh tiap hari, itu saja diingatkan. Dan itulah kemauan dari kita, jangan pernah bosan, untuk selalu sampahnya kalau ini dibersihkan, ingat siapa yang membersihkan hari ini, itu harus selalu diingatkan. Kalau menurut saya, karena Allah bisa, karena terbiasa kita ingatkan, terbiasa pas dia aduh hari ini saya menyapu begitu. Kalau menurut saya itu ada dari kebiasaan, itu Allah bisa karena terbiasa bangun pagi, nanti terbiasa terus biar terbiasa disuruh. Kalau kita kebiasaan kita ke sekolah langsung aja coba siapa yang harinya nyapu, kenapa ini sampahnya di pasti ya, itu harus kita lakukan. Karena itu nih guru sebagai kontrol. Kalau tidak seperti itu, kalau kita cuek semua, tidak ada dan menganggap itu nanti anak-anak harus dia sendiri yang kerja, harus nanti dari dirinya sendiri, itu belum
belum bisa kalau masih anak-anak sekarang. Ya oke lah kalau dia bilang zamannya sekarang sudah berubah, betul zaman berubah, tapi kan dari segi kita, tekniknya kita bagaimana anak-anak supaya bisa mendengar apa yang kita ucapkan. Ada itu diberi teguran dan dikatakan ini sudah 2 kali 3 kali saya tegur, nanti tidak bisa lagi seperti itu. Tetapi memang harus ditegur, jangan langsung dikasih peringatan langsung dihantam begitu, itu tidak bisa. Tetap harus ada 3 fasenya kan di agama kita saja itu dia bilang kalau mau melarang anak-anak dengan lisan dulu, kemudian ada yang paling terakhir didoakan saja itu anak-anak kita. Didoakan saja supaya semoga mereka lebih baik lagi. Dan yang baik boleh. Iya, semua positif tinggi karena anak-anak itu semua memang bagus sebenarnya ada dia. Cuma kita mungkin tekniknya di situ nih kecerdasan kita mau dilihat ini mampu tidak kita kasih tahu semua ini anak-anak kan itu nih nilai jariahnya, amal jariahnya untuk kita. Mudah-mudahan yang penting kita tuh ini gurunya kalau memang selalu menasihati pokoknya jangan sampai lelah, jangan sampai bosan untuk ini anak-anaknya. Kalau saya itu saja saran saya untuk kedepannya ini untuk memperbaiki ya yang sempat tadi diucapkan dengan Pak Asrul tadi itu sudah bagus juga. Salah satunya yang dilaksanakan betul memang tidak bisa langsung tidak ada hukuman, tidak bisa ada hukuman memang seperti itu kan, apalagi kalau kata-kata mengeluarkan kata-kata yang sudah tidak layak saja itu sampai hati kita sakit itu anak-anak juga begitu. Makanya itu selalu diulang-ulangi. Kalau saya biasanya memang juga marah langsung, tapi kan langsung saya lihat dulu langsung tidak sikapnya. Kalau dia bagaimana berubah, didekati lagi. Dilihat kembali lagi urutan-urutannya kenapa bisa terjadi seperti itu. Kalau menurut saya, kalau siapa tahu ada lagi tambahannya mungkin. Terima kasih. Mungkin sedikit ya tambahan pasal. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin sedikit tambahan juga. Ya, saya sependapat sekali dengan apa yang dikatakan oleh Fatma tadi. Jadi mungkin sudah sangat betul sekali apa yang sudah disampaikan mungkin oleh Pak Asrul. Cuma mungkin untuk sedikit tambahan karena ini kan tidak serta-merta bisa kita terapkan secara langsung dengan blank begitu. Tidak bisa langsung. Jadi mungkin artinya kan untuk penyesuaian zaman pada sekarang itu kita memang tidak bisa pukul rata anak-anak semua. Mungkin ada yang bisa kita biarkan artinya dengan kata-kata yang tidak usah diperingatkan. Mungkin bisa ada anak yang bisa dan mungkin ada anak yang tidak bisa seperti itu. Jadi cocok tadi apa yang betul yang dikatakan oleh Fatma, mungkin kita harus secara bertahap memperingatkan, jangan pernah lelah. Jadi kita harus tetap mengingatkan anak-anak, tetap untuk memberikan support dan dukungan kepada anak-anak, karena kita ini guru, kita itu pendidik, bukan sebagai pengajar tok. Jadi kalau kita mau mendidik, mungkin ya kita tidak boleh lelah untuk mensupport dan mengingatkan anak-anak. Ya, mungkin seperti itu saja. Ya, mungkin garis besarnya di situ. Jangan disamaratakan semua anak. Anak-anak itu ada yang bisa mandiri, ada yang tidak bisa. Nah, yang tidak bisa ini yang harus kita support terus-menerus. Yang bisa mandiri kan kalau walaupun tidak diperintah mungkin dia bisa membawa dirinya ke arah yang baik. Kita tinggal kontrol saja. Tapi kalau yang belum bisa, kita harus tetap kontrol dan berikan support seperti itu. Ya, saya kira sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 29 menit. 29. Iya, baik. Alhamdulillah atas masukan dari Bu Fatma sama Pak Sawir, dan insyaallah kita sama-sama mengetahui bagaimana kondisi peserta didik kita di sekolah kita ini. Dan saya juga kalau mengenai hukum negara kita ini, saya kira adalah negara hukum.
misalnya salah korupsi ada masuk apa ditangani KPK sampai kemudian ditahan. Kemudian kalau saya mengamati di sekolah kami di SMA 2 Selayar, satu Kabupaten saya masih sekolah, ya ada salah seorang guru kalau sudah berdiri itu barisan seperti tentara, siswa langsung berbaris seperti tentara karena kita takut yang sampai kita dipanggil, dan ketika dipanggil pasti dilompati kemudian ditempeleng. Yaitu salah seorang guru ada yang pernah seperti itu, kita takut sekali. Makanya karena suka menempeleng, maksudnya menghukum siswa, kalau misalnya kita berbuat tingkah pada saat apel pagi, ya, sehingga kita berusaha untuk berbaris rapi pada saat sebelum menerima amanat dari guru. Jadi saya sempat berpikir apakah memang kita tidak boleh menghukum siswa, ya, karena sangat berbeda siswa yang berdiri, guru yang berdiri di hadapan peserta didik, yang gurunya suka menempeleng siswa, dan yang satunya tidak sering menghukum siswa dengan cara yang seperti itu. Berbeda situasi barisan siswa SMA sejauh yang saya amati. Ya, ada juga beberapa guru, ada juga guru yang kalau dia berdiri tidak suka menempeleng guru, tapi kalau dia berdiri kata-katanya itu membuat kita ya memperbaiki barisan pada saat pagi. Ada juga guru yang seperti itu. Tetapi kalau misalnya kita kebanyakan humor, ya, jadi beda situasi barisan siswa dengan adanya karakter guru yang berbeda. Jadi saya sempat berpikir, apakah memang tidak boleh kita menghukum? Apakah memang tidak boleh kita membuat siswa merasa bersalah? Ya, jadi ada masing-masing itu ada contoh video yang diputarkan kepada kami di LMS ekspresi guru. Ya, ada siswa yang terlambat masuk, langsung guru itu panggil itu siswa, kemudian ekspresinya marah pada saat dia hadapi itu siswa. Ya, ada juga yang ekspresinya membuat siswa itu merasa bersalah. Ya, ada juga yang ekspresinya sebagai teman, nah, bantu saya, jangan sering terlambat, tolong saya. Kalau kata-katanya seperti itu, berarti kita sudah jadi teman bagi siswa kita. Kita ingin dihormati, disayangi oleh siswa kita. Tetapi kalau sebagai pemantau cukup melihat siswa, memandang, lihat peraturan, bacakan peraturan, kemudian ada konsekuensi. Nah, berarti posisi guru sebagai pemantau. Tetapi kalau sebagai manajer, ya, menanyakan bertanya kepada siswa dengan menggunakan segitiga distribusi. Kita panggil itu siswa, kita coba untuk stabilkan dulu suasana, kita validasi masalahnya, mana yang perlu dibenahi, kita berikan solusinya. Ya, jadi seperti itu kalau secara teori di sini, dan saya kira benar apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu, bahwasanya kita butuh proses, kita butuh tahapan bagaimana supaya kita melakukan sesuatu atas inisiatif sendiri, bukan karena sesuatu yang dari luar. Yang sama kita pakai helm, kalau misalnya kita takut pada polisi berarti motivasinya masih dari luar. Kalau misalnya kita takut dibilang misalnya berarti masih motivasinya masih di luar. Tapi kalau misalnya kita mau jadikan pelindung diri kita ketika di kantor, berarti motivasi kita sudah terdalam diri kita. Kalau misalnya pada saat masa pandemi COVID kita pakai masker karena kita ingin menjaga kesehatan, berarti motivasi kita dari diri kita, bukan karena tekanan dari luar yang mana kita harus pakai masker, yang mana kita harus pakai masker. Saya kira seperti itu sangat menarik diskusi kita pada hari ini, dan untuk waktunya diseminasi istilahnya sama, untuk rentang waktunya itu 1 jam sampai 2 jam paling lama. Ya, alhamdulillah tadi Bapak Ibu telah memberi saya kesempatan pada saat apel pagi, dan saya sudah menyampaikan juga kepada
peserta didik kita mengenai nilai positif dan keyakinan kelas. Insya Allah pada jam pembelajaran insya Allah saya akan coba untuk berdiskusi lagi dengan siswa mengenai keyakinan kelas ya, supaya nanti bisa disampaikan setiap kali masuk di kelas bahwasanya ada yang telah kita sepakati yang kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Kita sudah tanda tangani bersama bahwa kita akan taat patuh pada keyakinan kelas yang telah kita susun. Ya, saya kira itu lagi dan saya berharap lagi mudah-mudahan ada tambahan lagi penerapan saran ataupun muatan sebelum mengakhiri. Ya, saya persilakan kalau masih ada. Ya, cepat yang lain. 36. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin untuk yang sedikit menarik perhatian saya juga di pembahasan yang tadi mungkin tentang bagaimana kita memberikan, karena siswa ada yang ingin berpuasa katanya di pembahasannya Pak Sur tadi. Mungkin ini sedikit menarik perhatian saya. Kira-kira mungkin itu bisa dijelaskan secara terperinci seperti apa, karena kalau kita mau berikan kepada semua siswa untuk menjadi penguasa, misalkan menjadi ketua kelas, ketua OSIS, ketua pramuka, itu dia tidak bisa meliputi semua siswa. Mungkin atau bagaimana? Mungkin ini bisa dijelaskan kembali Pak secara terperinci seperti apa mungkin alur dan penerapannya itu seperti apa? Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya selalu berdiri kalau berbicara, saya mohon maaf karena saya foto ternyata di revisi karena saya dulu. Nah, jadi kalau misalnya ada foto itu selalu diminta untuk berdiri kalau misalnya berbicara. Ya, kecuali kalau tidak berbicara. Ya, sangat menarik. Saya kira ini adalah sesuatu yang sangat bagus untuk kita diskusikan dan juga sempat ditanyakan oleh pegawai dinas kesehatan pada saat masuk ke kelas mengenai organisasi PIK. Ya, saya pernah tahu organisasi mungkin itu bergerak di bidang kesehatan, barangkali maksudnya ya, kita diminta untuk membuat organisasi seperti itu. Ya, jadi kalau mengenai kebutuhan dasar murid dalam hal ini penguasaan, ada banyak organisasi yang bisa kita libatkan siswa kita di situ. Ya, bukan cuma di kelas saja sebagai ketua kelas, tetapi bisa juga ketua OSIS, ketua pramuka, ketua UKS atau PIKR. Ya, dan bahkan sebenarnya pengajar praktik selalu tanyakan apakah sudah ada komunitas belajarnya di sekolahnya. Nah, di komunitas belajar itu kita sebagai pembina siswa kita libatkan untuk menjadi ketua komunitas. Ya, misalnya kalau bahasa barangkali kita buat misalnya pengajar sastra, ada siswa di situ sebagai ketua. Ya, kita kemudian supaya semua terfasilitasi, ya barangkali kita bisa atur teknisnya mungkin siswa bergilir. Ya, apakah ya seperti apa? Ya, jadi itu juga adalah sesuatu yang mungkin kita perlu diskusikan secara bersama-sama bagaimana supaya itu bisa aktif. Karena kalau misalnya aktif, misalnya di OSIS, ya dalam Ramadan nanti kita bisa minta OSIS untuk kemudian memfasilitasi berbagai kegiatan dan termasuk koordinasi dengan pengurus masjid misalnya, bagaimana supaya kita bisa kembali berceramah seperti pada bulan Ramadan sebelumnya. Ya, kita bergiliran berceramah, yang paling kita sekarang sudah banyak, yang kalau 30 hari kita diberi kesempatan 1 kali, ya siswa juga diberi kesempatan 1 kali, pas-pas 1 bulan. Ya, jadi
barangkali itu bisa kita dan diskusikan secara bersama-sama untuk efektivitasnya. Ya, karena ternyata ini sangat nilai positif ketika saya sampaikan pada saat lokakarya. Jadi saya selalu menyampaikan seperti itu, termasuk sholat duha, termasuk mengaji, termasuk kultum, termasuk ceramah Ramadan. Ini sangat sering saya sampaikan bahwa kami di sekolah pada bulan Ramadan itu guru bergiliran berceramah dan juga siswa diberi kesempatan ceramah, ya, dan tiap malam siswa protokol dan juga mengaji. Ya, jadi dalam hal pemasaran saya kira banyak komunitas-komunitas yang kita bisa bentuk. Kemudian saya juga diminta untuk dimasukkan di platform Merdeka Mengajar. Ya, katanya supaya kita bisa memantau kira-kira apa saja kegiatan komunitasnya di sekolah. Jadi itu sempat ditanyakan pada saat bukan pada saat kali tapi pada saat pendampingan dulu. Dan itu ditanyakan dan kita diminta untuk membuat komunitas belajar. Saya sempat sampaikan bahwa kami ada grup WA yang kami katakan bahwa itu adalah termasuk komunitas belajar, tapi masih di grup WA, belum masuk di platform Merdeka Mengajar dan tidak ada juga ketuanya. Ya, kita cuma berdiskusi mengenai satu kegiatan dan kita coba ikuti bersama supaya kita sama-sama memperoleh sertifikat. Jadi saya sampaikan seperti itu, tetapi ya dia mengatakan bagus, mengajar praktik mengatakan bagus, tapi sebaiknya ada pengurusnya. Nah, jadi itu juga menjadi sesuatu yang barangkali perlu kita diskusikan bersama untuk pengembangan diri kita ke depan, sehingga ya kita bisa mengajar lebih bagus lagi ke depannya, termasuk saya secara pribadi yang masih perlu belajar, yang masih perlu banyak belajar, ya. Dan pada modul 2 ternyata ya tugasnya itu saya akan mengajar di kelas dan akan salah kalau pengajar praktik datang ke sini, pengajar praktik akan pernah di kelas pada saat saya mengajar. Nah, jadi ada informasi saya dengar seperti itu dan itu juga akan direkam. Ya, jadi demi peningkatan pelaksanaan pembelajaran yang kreatif dan inovatif di kelas dan juga berdiferensiasi. Maksudnya semua siswa terfasilitasi, ya sekalipun kita mengajar siswa secara normal, tetapi semua siswa terfasilitasi termasuk yang disabilitas. Ya, jadi dalam perangkat pembelajaran kita itu sebaiknya mengakomodasi siswa yang disabilitas. Ya, harusnya dalam poin-poin pelaksanaan pembelajaran itu ada poin di situ yang sampai kita warnai, karena peserta didik kita yang disabilitas, apa yang kita mesti lakukan kepada siswa yang disabilitas. Ya, jadi di poin angka-angka itu seharusnya kita kumpulkan pada saat kita menyusun rencana pembelajaran ataukah modul ajar. Jadi ada istilahnya modul ajar akomodatif. Ya, maksudnya semua siswa terfasilitasi, terutama yang disabilitas. Ya, jadi saya kira sempat ada lagi tambahan. Ya, sangat menarik diskusi kita mengenai komunitas pelajar. Yang kira-kira kapan kita bentuk, apakah kita bentuk hari ini termasuk komunitas belajar guru-guru, ataukah kita nanti di lain waktu. Ya, karena banyak saya kira termasuk bahasa dan sastra itu sangat bagus kalau ada bengkel sastra. Ya, karena di situ kita memperbaiki ataukah menggali bakat peserta ini dalam menulis SKP misalnya, ataukah menulis puisi, ataukah mereklamasikan puisi. Ya, termasuk olahraga juga saya kira ada juga bagusnya kalau ada komunitasnya. Ya, di agama juga saya kira sangat bagus juga kalau ada komunitasnya. Ya, bagaimana supaya dalam komunitas itu siswa bisa mengatur jadwal,
pembelajaran yang misalnya membaca ayat suci Al-Quran di sekolah pada sore hari, dan kita di sini ada banyak SHG. Saya juga punya pengalaman mengajar sebagai guru BTP dari 2014 sampai kemudian tahun 2017 insya Allah sebagai guru BTP. Ya, saya sejak berada di daratan Selayar bersama dengan ibu-ibu, bapak-bapak membaca ayat suci Al-Quran. Ya, jadi setiap sore, malam, kalau ada yang meninggal kami sama-sama. Ya, bahkan berkembang ke kelompok kurban sampai saat ini. Ya, dan ketika di SMA saya juga sempat diberi tugas mengajar bahasa Arab. Jadi kalau misalnya ada komunitas belajar di bidang agama, ya insya Allah saya siap untuk kemudian mengabdikan diri untuk aktif mengajar peserta didik kita. Jadi tapi tergantung kepada kita semua bagaimana kita mengatur ini, bagaimana bagusnya, kapan kita mulai. Dan bahkan saya ada rencana kalau misalnya sudah efektif misalnya di sekolah kita ini di bidang agama, saya berencana juga ada janji sebenarnya yang belum sempat realisasi sampai sekarang, yaitu mengaji di bersama bapak-bapak. Jadi saya pernah ada janji sebelumnya, saya katakan nanti setelah PPG, setelah itu PPG sudah selesai, ternyata ada CGP. Ya, tetapi di CGP ini saya merasa bahwa ketika pembelajaran di kelas sudah terpenuhi, yang kemudian sudah bisa berbagi informasi dengan rekan guru, ya saya kira sudah waktunya untuk kemudian keluar berkomunikasi dengan jamaah terkait kegiatan-kegiatan di bidang keagamaan. Ya, saya kira seperti itu. Mungkin ada lagi tambahan atau bagaimana? Komentar? Buruan? Ada masukan buruan? Boleh kita marahi siswa kita? Boleh kita hukum? Ya, oke. Saya kira sudah sangat luar biasa. Insya Allah di lain waktu, entah itu formal atau non formal, ya entah itu formal atau non formal, kita lanjutkan apa yang kita diskusikan pada hari ini. Semoga ke depan ada komunitas belajar dan juga kita bisa sandingkan ke PNN, dan kita ya sudah dokumentasikan kalau misalnya ada aktivitas kita supaya orang lain bisa terinspirasi, karena kalau di platform Merdeka Mengajar bisa diakses oleh semua guru ya, karena semua guru salah punya akun belajar ya. Jadi saya kira seperti itu. Dan sebagai kesimpulan ya, ada sebagai kesimpulan materi diskusi hari ini yaitu budaya positif. Ya, kita berusaha membiasakan untuk melakukan sesuatu yang baik yang sumbernya dari dalam diri kita. Kemudian disiplin positif dan penerapan nilai kebajikan universal, profil pelajar Pancasila. Selanjutnya teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta retribusi. Kemudian penyusunan keyakinan kelas. Kemudian perubahan dasar manusia dan dunia berkualitas. Selanjutnya posisi kontrol guru, dan terakhir mengenai segitiga restitusi ya, dalam menangani kasus yang ada di sekolah. Saya kira seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.